mau cerita sedikit seputaran pengelasan. Saya kan udah lama nggak pernah pakai namanya itu las jenis blender. Tapi kenapa sekarang ini saya tertarik menggunakan las blender? Nah, maksudnya tertarik lagi menggunakan las blender. Itu ada dua hal sih. Yang pertama itu karena kerjaan saya kan ngecat, sering dapat garapan modif motor. Itu sering ngerubah atau nekuk besi atau plat menggunakan las blender. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya sempat juga lihat di konten YouTube itu ada yang menggunakan sistem lasnya itu pakai tabung freon AC. Katanya itu hemat biaya sama bisa dibawa kemana-mana. Memang benar sih, bisa dibawa kemana-mana karena ringan tabung freon AC itu. Cuma kelamaan saya berpikir nggak semua tempat agen ngisi oksigen itu bisa ngisi oksigen di tabung freon AC. Karena regulatornya atau untuk transfernya itu lain, beda, mereka nggak punya. Jadi saya berani jamin kalian kalau ngelas pakai freon AC itu, istilahnya saya jamin di kota kalian tuh nggak ada yang bisa ngisi oksigen di tabung freon AC, karena mereka nggak punya adaptornya atau selang untuk transfusinya ke tabung freon AC. Karena beda, tabung freon AC itu beda sekali. Itu yang bisa cuma orang, istilahnya orang bengkel las. Itu pun kalau dia mau ya. Jadi yang perlu kalian perhatikan itu dah, kalian cek dulu ada yang bisa nggak ngisi oksigen itu di tabung freon. Nanti takutnya kalian udah beli terus akhirnya gagal, nggak kalian pakai. Soalnya saya udah nyoba keliling di kota saya, nyari yang bisa ngisi oksigen di tabung freon AC itu nggak ada yang bisa, karena dia nggak punya regulator transfernya untuk ke tabung freon AC. Dan itu seputaran pengelasan, saya berbagi informasi aja, nggak ada maksud untuk istilahnya menjatuhkan. Saya cuma berbagi pengalaman saja. Semoga apa yang saya share atau saya kasih tahu, semoga kalian bisa menerimanya atau bermanfaat. Ini saya juga udah beli pengelasan komplit. Nanti di belakang video saya akan jelasin juga. Mungkin bisa pakai pertimbangan kalian untuk yang mau mulai belajar ngelas juga.
untuk hari ini. Kalian ikutin terus videonya sampai akhir. Dan selamat menikmati. Nah, ini dia tabung oksigen medis yang ukuran 3 meter kubik, atau sering juga saya sebut dengan 3M3. Tapi yang saya tahu ukuran tabung oksigen itu macam-macam. Ada yang 1 meter kubik, ada yang 2 meter kubik, ada yang 3 meter kubik ya. Yang ini dah bentuknya. Ukurannya sedang. Terus yang paling gede itu ada yang ukuran 6 meter kubik. Kalau yang ukuran lebih kecil lagi dari 1 meter kubik itu ada juga sih, tergantung pabriknya yang buat. Terus ukuran yang istilahnya 1,5 ada juga, itu dah tergantung pabriknya yang buat. Ini kenapa saya pilih yang ukuran 3 meter kubik, karena ini bisa dibawa mana-mana nih. Istilahnya nggak terlalu berat dan nggak terlalu ringan juga. Ini kalau ditimbang sama regulatornya, jadi sama regulator sama isinya itu beratnya kurang lebih 31 kg. Lumayan juga beratnya. Jadi istilahnya kalau kalian beli untuk pengelasan, istilahnya sesuai kebutuhan saja. Kalau kalian nggak butuh-butuh banget, nggak usah kalian beli yang gede. Karena kondisi sekarang seperti pandemi ini, lumayan juga harga tabung oksigen medis ini. Nanti kita sekalian terakit. Ini perlengkapannya. Ada isolatif sama klem. Ini di dalamnya regulator. Dan ini selang sama blender lasnya. Ini kemarin saya cari yang bagusan, cuma nggak ada. Jadi saya beli yang biasa, ini yang istilahnya yang biasa. Tapi lumayan juga harganya. Ini mereknya Kentaro. Saya coba dulu yang ini. Cocok apa enggak, istilahnya awet apa enggak dipakai ngelas. Sama selangnya juga kemarin pingin nyari yang bagus sih, keduanya, cuma enggak dapet. Istilahnya di mana-mana susah nyari yang bagus, kecuali kita beli online baru kayaknya dapat kalau beli online. Karena harga yang ori, selang sama blender ini lumayan. Blendernya aja kalau yang ori itu bisa 2 jutaan. Selangnya bisa per meter tuh bisa pokoknya lumayan lah. Ini regulatornya. Nah, ini jadi sistem, ini murnya ya, jadi kalau ngencinginnya gampang, tinggal kita tempelin nanti ke lubangnya. Di sini yang dikencangkan. Tapi sebelum kalian pasang isolatif atau menggunakan isolatif, kalian tes dulu di tabungnya. Kalian tes dulu tabungnya. Bentar ya. Ini saya buka nih. Ini kondom penutup atau pelindung dari katupnya, biar kalau kena benturan apa sengaja nggak jatuh gitu, katupnya tuh terlindungin biar nggak rusak. Ngomong-ngomong
bicara soal segel, apapun itu ya, kalau istilahnya masih segel, itu kalau kita buka itu apa istilahnya unboxing tuh pasti ada sensasi tersendiri, istilahnya kenikmatan. Tapi kalian jangan pikiran jorok dulu, sama seperti kalian beli HP baru kan masih segel tuh, istilahnya ada sensasi tersendiri ngebukanya itu. Ini sistem drat, ini lumayan beratnya nih, sekitar 1 kilo kalau enggak, kurang lebih ya kalau enggak salah ya. Bahannya juga terbuat dari baja kayaknya tuh. Nah ini maksudnya, jadi saya beli itu komplit sudah sama isinya. Maksudnya itu sebelum kalian pasang isolatif, bentar, susah. Nah ini maksudnya sebelum kalian pasang isolatif, ini kan ada dratnya nih, lubang drat dalamnya nih. Itu kalian coba dulu dratnya. Jangan dulu kalian pasang isolatif. Maksudnya tuh dratnya bagus apa enggak. Kalau dratnya tuh bagus, isinya lancar, baru kalian pasang isolatif dan kalian langsung pasang. Jika dratnya ada yang rusak, kan regulator ini garansi, nanti kan bisa kita tukar. Istilahnya kalau kita pasang isolatif duluan, terus nggak tahu kalau dratnya ini rusak, jadi kan kita maksa, jadinya kepaksa dia, jadinya nanti salah satunya bisa kalah. Kalau enggak ini yang kalah, yang ini kalah, takutnya yang ini kalah. Ini lumayan kalau diganti, harganya lumayan. Jadi kita bahas regulator dulu. Ini katup pembukanya. Nah ini ada 2 ampernya per meternya. Ini yang satu untuk tekanan oksigen di tabung, nanti kekuatannya berapa PSI, dia naik ke atas. Terus yang ini keluar oksigen ke pengelasan. Jadi seberapa kita butuh itu nanti kita atur keluarnya. Misalnya kita butuh 50, kita atur biar tekanannya di 50. Sesuai selera sih, sukanya berapa, tapi jangan terlalu kecil, nanti jelek dipakai ngelas. Tapi yang paling sedang sih di angka 50 ya. Nanti kapan nanti saya coba ya, terus saya review lagi, saya kasih tahu. Dan ini cara kerjanya. Kalau yang ini dratnya ke kanan, cara ngencenginnya ke kanan. Kalau yang ini sama, cara bukanya ke kanan. Nanti kita coba kita pasang. Maksudnya buka ininya, buka keluar oksigennya, tekanan oksigennya. Sekarang kita coba ngerakit, tapi saya jadi cara isolatifnya juga ada aturan ya. Ini kan ngencenginnya searah jarum jam atau ke kanan. Jadi cara isolatifnya itu nah gini, sama juga searah jarum jam.
Kalau dia berlawanan nanti, misalnya isolatif ini berlawanan dari arah jarum jam, pas kita ngencengin ini maksudnya, itu isolatifnya malah hancur, malah ikut keluar. Jadi kalau dia sama searah jarum jam, jadi aman. Pas kita ngencengin, isolatifnya nggak bakalan hancur. Nah, ini contohnya. Ini nanti untuk selang oksigennya. Ini sama juga. Jangan terlalu banyak, juga jangan terlalu sedikit ngasih isolatifnya. Kalau dia terlalu banyak, takutnya nggak masuk atau nggak muat. Kalau terlalu dikit, takutnya nanti ada kebocoran oksigen. Kita coba ya. Ini tripod yang saya pakai lagi rusak. Mohon maaf ya. Saya coba. Mudah-mudahan kelihatan. Ini. Nah. Searah jarum jam. Kencenginnya. Ya. Nanti kita ngerasinnya pakai kunci Inggris. Ini biar terpasang dulu. Saya coba deketin kameranya, mungkin biar lebih jelas. Sabar ya. Dah sip kayaknya, kelihatan kayaknya. Ini regulatornya mereknya Yamato Sangyo. Banyak juga yang pakai produknya Yamato. Mungkin kualitasnya bagus. Terus sampai mentok, sampai benar-benar kencang. Jangan takut rusak. Yang penting kalau kita masang pas, istilahnya enggak miring, aman dah untuk dikencangkan. Jangan ragu-ragu. Istilahnya, nah ini kan masih goyang nih, berarti belum kencang. Kita kencangkan sampai enggak goyang dia. Habis itu kita uji tekanannya sampai berapa PSI ini. Kita nyari posisi yang pas. Kita belum kencang. Dan lagi satu. Ya sip, saya pause dulu biar enggak kelamaan. Nah, sudah terpasang. Sampai ngos-ngosan saya masangnya. Yang perlu kalian perhatikan kalau pas masang selang ini kan agak
keras masuknya nih, agak ngepres, agak seret dah. Tuh jangan kalian gunakan oli. Istilah gini, ini kan untuk dipakai untuk pengelasan. Kan banyak penyebab sering tuh las tuh meledak. Tuh soalnya tuh dia campur oli. Biasanya di katup-katupnya ini kan biasanya kan seret. Mungkin orang nggak tahu dikasih oli, sama baut-bautnya ini dikasih oli biar masuknya lancar. Itu menimbulkan panas, gesekan, itu bisa menimbulkan ledakan. Jadi kalian masukin aja pelan-pelan, kalian putar sambil kalian tekan ke atas, kalian putar kanan kiri, pokoknya kalian putar pelan-pelan. Kalau kalian capek istirahat, nanti lanjutin lagi. Pokoknya ingat jangan pakai oli atau apapun. Dia harus bersih, istilahnya harus steril. Jangan sampai kena apapun. Apakah itu oli, air, pokoknya apapun harus bersih. Dan ini katup bukanya untuk mengatur oksigen yang keluar. Ini mengatur oksigen yang keluar, tekanan oksigen maksudnya. Nah, ini semakin kita putar ke kanan, itu nanti dia akan ngebuka oksigennya keluar. Kalau semakin kita ke kiri, itu dia nanti akan menutup oksigen yang keluar. Jadi nanti kelihatan di apa namanya, di ampere meternya kelihatan. Dan ini untuk katup bukaan oksigennya yang dari tabung. Kita lihat tekanannya berapa, tekanan oksigen ukuran tabung 3 meter kubik ini. Jadi kita buka ke kiri. Nah, ke kiri pelan-pelan aja, nggak usah. Kita cek tekanan. Bentar ya. Jadi sekitar 2000. Ini masih ada yang bocor. Oh enggak ada yang bocor. Ini proses keluarnya oksigen. Nanti saya cek lagi. Ini tadi sekitar 2000 kayaknya tadi. Nah itu, semakin kita putar ke kanan, tekanannya di ampere semakin naik. Ini cuma contoh. Nanti ukuran berapa yang saya pakai nanti saya kasih tahu di video selanjutnya. Kalau kita putar ke kiri, dia nutup, ampernya otomatis turun. Oh, masih ada tekanan di apa namanya, di blendernya. Di sini kalau kita buka, baru nanti dia tekanannya turun. Yang ini mau saya buka, cuma tripodnya ini lagi rusak, lagi susah jadinya. Coba saya buka ya. Ini oksigen. Jadi yang merah ini
untuk gasnya nanti. Oh ya, bunyi kan? Oh, ini baru dia turun. Nah, sisanya untuk video hari ini sekian dulu ya, dan terima kasih.